Pola ini sering dianggap orang sebagai cara untuk sembuh. Bener sih ketika dia melakukannya, nggak lagi terasa sakit. Tapi sebenarnya dalam jangka panjang, strategi ini justru membuat orang semakin sakit. Apa itu? Simak bumper dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Wellspring Indonesia. Saya seorang psikiater dan juga traumaterapis. Hari ini saya mau bahas sebuah strategi yang tampaknya merupakan cara untuk banyak orang pikir pulih gitu ya. Cara untuk sembuh, cara untuk gak sakit, cara untuk terbebas dari luka, tapi sebenarnya dalam jangka panjang ini bermasalah. Sebelum saya ngomongin cara ini apa, cara ini akan berdampak kira-kira begini. Dalam jangka pendek, rasa sakit memang nggak ada, hilang. Tubuh melonggar, nafas juga jadi santai, nggak lagi merasa berdebar, terganggu, cemas, takut, gelisah akibat bertemu masalah lagi. Karena tubuhnya rasanya lebih nyaman, pikiran rasanya lebih santai, nafas rasanya lebih longgar, orang pikir dia lebih baik. Dan tentu memang rasanya lebih baik. Mari kita nggak usah berbohong, rasanya lebih baik. Tapi problemnya, itu di dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, seseorang akan ketemu lagi trigger yang serupa, yang membuat nafasnya jadi cepat, ototnya menegang, pikiran-pikiran di dalam kepalanya juga kembali riuh yang membuat dia nggak nyaman. Apa yang kembali dilakukan? Strategi yang sama. Kemudian jadi longgar, nyaman, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan di masa depan muncul lagi masalah yang serupa, dan kemudian dilakukan strategi yang sama, dan menjadi lebih ringan, lebih longgar, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita bisa melihat sebuah pola di sini. Polanya adalah ketika kita melakukan strategi ini, rasanya enak sesaat, tapi dalam jangka panjang sebenarnya nggak menyelesaikan. Strategi ini adalah avoidant coping, alias menghindar. Dan kita bisa menarik kata menghindar ini ke berbagai macam aspek. Misalnya, ada atasan yang menyebalkan, kita menghindar, resign. Misalnya, orang tua menyebalkan, kita menghindar, cut off. Misalnya, ada teman-teman yang ngebully, kita menghindar, putuskan hubungan. Apakah resign, cut off, memutuskan hubungan adalah hal yang keliru? Wait a minute, enggak. Enggak salah juga untuk kita cut off, mundur, menghindar, dan lain sebagainya. Tapi perhatikan baik-baik teman-teman. Jika ini adalah strategi yang selalu kita pilih atau secara frekuen kita pilih makin lama, kualitas hidup kita akan menurun karena lingkungan kita akan makin menyempit. Seakan-akan kita terus-menerus menghindari rasa sakit, tapi nggak pernah selesai rasa sakitnya. Bener nggak sih? Kita menganggap, oh dia keliru, dia jahat, ya udah potong. Oh dia keliru, dia jahat, ya udah potong. Begitu seterusnya. Yang terjadi adalah kita bukan healing. Kita lagi mengecilkan kehidupan kita sendiri. Makin lama makin sempit dan akhirnya sendirian lalu kita berkata, oh orang gak ada yang bisa dipercaya, oh dunia itu jahat, oh memang realita semenakutkan ini. Padahal enggak. Strategi yang kita pilih salah. Avoidance coping hanya cocok untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang sama sekali enggak. Karena kalau itu yang kita pakai, ini sama ceritanya kayak orang dengan serangan panik, teman-teman. Awalnya serangan panik, misalnya lagi di basement apartemen, terus nggak berani ke basement lagi. Abis itu serangan panik misalnya di bioskop, nggak berani ke bioskop lagi. Abis itu serangan panik di SPBU, nggak berani dia ke SPBU lagi. Begitu seterusnya makin lama makin sempit dunianya. Betul atau betul? Dan ini saya nggak lagi ngomongin serangan panik. Saya lagi ngomongin sebuah strategi yang sering banget orang pakai. Apalagi yang lagi ngetren nih. Wah, boundaries, cut off, dan lain sebagainya. Enggak salah. Tapi kalau selalu itu yang kita pakai, salah jadinya. Karena boundaries cut off adalah strategi terakhir yang kita pilih setelah strategi awal-awalnya kita lakukan. Pertanyaannya, kita punya nggak strategi awal-awal itu? Jangan-jangan nggak punya. Atau jangan-jangan punyanya sedikit. Sehingga kita nggak membangun keterampilan-keterampilan lain selain pergi. Bahaya sekali itu. Nah, di video kali ini saya mau ngajak teman-teman merenung apa-apa saja keterampilan lain yang kita butuhkan di tengah situasi-situasi yang sulit supaya jadinya nggak avoidant coping. Masuk akal dong? Strategi pertama adalah tentang resiliensi, daya lenting. Ketika seorang jatuh, terpuruk, bangkit lagi. Daya lenting ini sering digambarkan sebagai sesuatu yang abstrak. Bener sih, abstrak kan nggak jelas ya. Habis jatuh, bangkit lagi kan nggak jelas. Tapi kalau kita kesulitan untuk mendeskripsikan itu dalam bentuk yang lebih real, kita bisa pakai narasi atau story, teman-teman. Kadang misalnya kita pakai story, saya paling suka story-nya Naruto, ceritanya Naruto. Contoh sebuah tokoh Rock Lee. Dia tokoh yang sama sekali tidak berbakat dan bisa menjadi ninja cuma karena kerja keras. Dia sempat kalah oleh orang yang berbakat dan hampir KO gitu ya, hampir hilang kehidupannya. Terus dia bangkit kembali
setelah berjuang dengan sangat keras. Sekalipun awalnya sudah kalah dan hampir tidak pernah bisa menjadi ninja lagi. Kisah tadi sering teringat ketika saya berada di lowest point. Dan itu yang menjadikan daya lenting saya. Oh, Rock Lee saja berjuang lagi. Saya berarti bisa. Even though Rock Lee bukan orang yang nyata. Artinya, kita nggak butuh sosok nyata untuk kita jadikan pegangan, oke ini contohku, aku akan menggunakan ini sebagai daya lenting. Nggak perlu. Saya percaya orang-orang yang tumbuh dengan kisah-kisah anim seperti ini akan lebih punya daya lenting daripada orang-orang yang tumbuhnya tuh dengan kisah-kisah diselamatkan kayak Disney gitu ya. Menunggu princess atau tiba-tiba ada peri kok tuan putri. Ada peri yang menolong dengan tongkat ajaibnya gitu. Kayak, so what? Nggak ada daya lenting di sana. Pilih kisah yang punya daya lenting. Rock Lee. Terus ini nih, Demon Slayer yang ada di atas. Zoro di One Piece tidak punya kemampuan spesial dari buah apapun. Kerja keras yang datang. Dan menjadikan dia vice captain di One Piece begitu. So, kita bisa gunakan metafor-metafor cerita-cerita untuk menjadikan pegangan, pengingat, untuk memiliki daya lenting. Even though itu nggak nyata. And that's okay. Yang kedua, selain tentang daya lenting. Seseorang sebenarnya butuh keterampilan berkonflik, teman-teman. Dan ini yang saya khawatirkan. Saya sangat khawatir ketika seseorang jarang berlatih untuk berkonflik. Atau ketika ada konflik, larinya mundur. Kita nggak punya keterampilan untuk mengutarakan pendapat, menyampaikan perbedaan, agree to disagree, menyampaikan argumen-argumen, atau bahkan meregulasi emosi ketika berada di dalam argumen. Keterampilan ini tuh nggak datang tiba-tiba. Keterampilan ini dibangun bahkan dari kecil. Dari anak-anak maksud saya. Yang mana kalau itu nggak dimiliki dari anak-anak, maka kita harus latihan saat dewasa. Kalau dari kecil kita nggak latihan menulis, maka saat dewasa harus latihan nulis dong. Nggak mungkin tiba-tiba bisa nulis hanya karena usianya bertambah. Begitu dong. Begitupun tentang keterampilan berkonflik. Saya curiga kemajuan teknologi bisa membuat kita bermasalah di sini kalau kita nggak cermat. AI itu sebenarnya cuma benda. Tapi kalau kita menggunakan AI untuk cuma curhat, cerita, tapi nggak menghadapi realita aslinya, kita lagi menghindar. Kita lagi nggak ngebangun kemampuan kita dalam berkonflik. Tapi kalau kita menggunakan AI untuk bagaimana saya menyampaikan pendapat pada orang yang berbeda pendapat seperti ini gitu. Itu akan jadi jauh lebih bermanfaat karena mesin ini, AI ini melatih ulang kita untuk mampu berkonflik. Dan mampu berkonflik itu pentingnya bahkan untuk jangka panjang. Bayangkan generasi-generasi sebelumnya yang anaknya dilatih atau diajarin, udah nurut aja, nggak boleh ngelawan. Ngaco tuh anak-anaknya kan, nggak punya keterampilan berkonflik. Tapi sebaliknya ketika anaknya dilatih untuk berdemokrasi, untuk bicara, untuk menyampaikan pendapat, enak kan? Mampu menyampaikan pendapat sehingga proses komunikasi pun jadi lebih enak, jadi nggak harus apa-apa cut off. Kadang kita berkonflik aja, terus agree to disagree, ya udah nggak apa-apa. Emang kenapa kalau agree to disagree? Nggak semua konflik dinilai toksik. Karena realita terlalu abu-abu untuk penilaian yang hitam putih. Yang ketiga, dan ini yang mau saya highlight. Kadang kita menilai hitam putih itu tanpa sengaja, teman-teman. Terutama karena kita memiliki riwayat pengalaman traumatik yang terjadi sebelumnya yang membuat kita menilai secara hitam putih sekali, kontras sekali. Dan pengalaman tadi membuat emosi kita menjadi sangat intens ketika ada perbedaan pendapat misalnya, atau ketika ada penolakan, atau ketika ada suara meninggi, atau ketika ada teman-teman yang berkumpul nggak ngajak kita, membuat kita menjadi sangat intens di kejadian tersebut. Perasaan intens ini yang kemudian kita rasakan sebagai realitas yang membuat kita menghindar dan menarik diri dan makin sempit dan makin gak nyaman dan makin sempit dan begitu seterusnya. Di dalam konteks ini solusinya bukan terletak pada mengubah orang lain. Solusinya terletak pada kita berani menemui trauma yang kita miliki dan kemudian menyembuhkannya. Bukan untuk menumpahkannya, tapi untuk menyelesaikan emosi yang berada di dalam kejadian-kejadian tersebut. Terutama karena sebenarnya memori traumatik itu bisa sekali kita proses hingga kehilangan emosinya. Bisa banget. Dan memori sendiri adalah kunci yang menyambungkan banyak gejala trauma. Jadi kalau kuncinya kita buka, banyak gejala trauma itu akan terdampak. Means ada cara untuk kita tidak harus menghindar. Yaitu dengan kita tidak perlu sakit dari kejadian-kejadian tersebut sehingga kita bisa menghadapinya dengan lebih adaptif. Tidak perlu terus avoidance coping. Ada banyak cara untuk kita nggak avoid.
dengan menghilangkan rasa sakit dari trauma, dengan membangun daya lenting, dengan membangun kemampuan konflik. Ini terbatas pada konflik-konflik yang sebenarnya wajar aja terjadi sehari-hari. Pada konflik-konflik yang lebih ekstrim, seperti kasus-kasus yang viral-viral itu tentang misalnya ibunya Aureli begitu, atau kasus viral yang ya ekstrim-ekstrim yang kalau disebutin nanti adsense saya nggak turun. Maka bukan daya lenting bukan daya lenting yang kita butuhkan, bukan kemampuan konflik yang kita butuhkan, bahkan bukan penyelesaian trauma yang kita butuhkan. Kita butuh aman dulu. Setelah aman, alias setelah menghindar, baru kita lihat apa komponen yang bermasalah, diperbaiki sehingga kita nggak mengulangi jatuh ke dalam masalah yang sama. Kira-kira begitu. Sekarang kita tahu avoidance coping sebenarnya bukan salah, tapi itu cuma strategi jangka pendek yang kalau terus-menerus dilakukan, maka itu jadi salah. Gitu ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman mau belajar tentang cara penyelesaian trauma, teman-teman bisa dapatkan buku Pulih dari Trauma di Gramedia, atau boleh join di membership, klik link membership, join, atau ya join gitu. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa kalau di aplikasi YouTube. Buat yang nggak bisa ngelihat tombol join, subscribe dulu. Jangan-jangan teman-teman belum subscribe. Ada yang nanya, Dok gimana caranya join membership? Ternyata dia belum subscribe. Subscribe dulu baru bisa join membership gitu. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video-video ini dan juga video-video di membership tentang cara pemulihan trauma. Dan kalau ada pertanyaan atau saran atau pengen bahas apa, boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.